Anda kembali di Newsline pemirsa, dan seperti cuplikan yang tadi kita tayangkan ya, bagaimana euforia kegembiraan dari Timnas Indonesia U17 yang berhasil menang di 2 laga fase grup sebelumnya. Tapi harus bersiap-siap nih, pada dini hari nanti akan ada pertandingan ketiga melawan Afghanistan pemirsa. Iya, ini dia kita tayangkan pemirsa untuk trending pencarian jadwal Timnas U17 versus Afghanistan, ternyata lebih dari 20.000 pencarian. Nah, selengkapnya kita bahas dalam trending topik Newsline yang kedua berikut ini. Dan pemirsa, kita boleh berbangga karena Timnas Indonesia U17 berhasil memetik kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 2025 setelah berhadapan dengan Timnas Yaman U17. Garuda menang dengan skor telak 4-1 pada Senin lalu. Ya pemirsa, kini Timnas Indonesia U17 siap untuk menghadapi Afghanistan di laga lanjutan fase grup C Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi. Kemenangan dari Afghanistan pada dini hari nanti ini tentunya akan membuat Indonesia melaju ke babak perempat final dengan title sebagai juara grup C. Nah, Timnas Indonesia U17 akan kembali tampil di laga terakhir fase grup Piala Asia U17 ini dengan menghadapi Afghanistan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Dicatat ya pemirsa, jamnya adalah jam 00.15 waktu Indonesia Barat. Nah, menang di 2 pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan dan juga Yaman, skuad Garuda Muda pastinya akan jauh lebih diunggulkan ya ketimbang Afghanistan yang kini berada di dasar klasemen grup C dan belum meraih poin apapun. Pemain Timnas Indonesia U17 Al Ghazani Dwi mengaku siap menghadapi Afghanistan di laga terakhir fase grup C dan akan tampil solid demi meraih 3 poin penuh. Kemenangan saat bertemu Afghanistan nanti akan membuat Indonesia lolos ke babak perempat final dengan title juara grup dan juga akan menghadapi runner-up dari grup D Piala Asia U17. Dan kita dengarkan keterangan yang disampaikan pemain Timnas Indonesia U17 Al Ghazani Dwi berikut ini. Semua sudah menjalani recovery kemarin dan sekarang semua sudah fokus pada latihan yang disiapkan. Kami sudah siap menghadapi Afghanistan. Kuncinya di komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Ya, sementara itu pemirsa, kita lihat ada ungkapan kegembiraan ya dari keluarga salah satu striker Timnas Garuda Muda, Fadly Alberto Hengga, yang tidak pernah menyangka bahwa keberhasilan Alberto tidak lepas dari doa sang mama dan keluarga tercintanya yang tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah Piana, sang mama dari Fadly Alberto, yang mengaku tidak pernah berhenti untuk mendoakan ya setiap kali anaknya bertanding sepak bola. Nah, Selasa siang kemarin pemirsa, mama, adik, dan kakak sepupu serta kerabat lainnya ini juga selalu menyempatkan diri untuk nobar setiap kali pertandingan Timnas U17. Bahkan sang mama mengaku rela begadang hingga pagi ya. Kita akan lihat, kita akan dengarkan bersama dan kita simak pemirsa pernyataan yang disampaikan Ibunda Fadly Alberto Henggara. Kita kan berdoa terus bisa anak masuk Piala Dunia. Senang Bu ya? Ya. Banyak orang tua berdoa terus bagaimana anak bisa masuk Piala Dunia. Oh gitu ya. Mas Alberto ini sudah sejak usia berapa Bu main bola? Usia kelas 2 ini Pak, bukan kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah mulai bermain bola ya? Iya. Kalau 3 bulan itu pulang. Oh 3 bulan pulang. Satu minggu pergi lagi ke Surabaya lagi. Nah pemirsa, nama Evandra Floresta juga ini tengah menjadi buah bibir, menjadi perbincangan setelah mendulang prestasi 2 kali memetik kemenangan di Piala Asia U17. Di sudut ruang tamu, rumah pasangan Octabus Sylvester dan Farida Mariana di Kompleks Brigif para rider 18 Jabung Kabupaten Malang ini banyak menyimpan piala dan medali Evandra Floresta. Gelandang Timnas U17 ini bahkan kini berstatus top scorer dengan raihan 3 gol di laga Piala Asia U17. Dan prestasi ini memberikan harapan bagi keluarga Evandra bakal membawa Indonesia menjuarai Piala Asia U17.
Ya, doa dan dukungan tentunya tidak henti ya dilantunkan demi Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025 yang mana sampai dengan pertandingan kedua fase grup kemarin ya, ini hasilnya adalah bisa dipastikan Indonesia sudah mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Kita simak pernyataan selengkapnya dari Ibunda Evandra berikut ini. Jadi diri sendiri, fokus ke pertandingan selanjutnya. Jangan cepat puas dan jangan cepat untuk berbangga diri. Kamu belum apa-apa untuk saat ini. Itu pesan saya kepada Evandra. Tapi untuk saat ini, sampai di titik ini, saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan bersyukur sama Allah atas pencapaian Evan sampai saat ini. Ibu mengira nggak sih Evandra bakal seperti sekarang? Kalau untuk mengira, saya sama sekali tidak mengira. Saya percaya ini semua campur tangan Tuhan dan doa masyarakat Indonesia, itu saya percaya. Makanya saya berterima kasih banyak untuk doa dari masyarakat Indonesia semuanya. Meskipun kita sudah mengantongi tiket ke Piala Dunia U17, tapi perlu diingat ya, tidak boleh jumawa karena perjuangan baru dimulai dan harus fokus ke pertandingan selanjutnya. Nah, kita masih dalam euforia kemenangan Indonesia dan Yaman. Kita akan review pertandingannya pemirsa. Untuk gol-gol kemenangan Indonesia ini disumbangkan oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto dan juga sepasang gol dari Evandra Florasta. Sementara Yaman memperkecil kedudukan berkat gol penalti Mohamed Al-Garash. Dan kita juga akan simak grafik klasemennya berikut ini. Ya, pemirsa, di klasemen sementara grup C ini kalau kita lihat timnas U17 Indonesia memuncaki klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Di posisi kedua grup ini ditempati oleh Korea Selatan dengan 3 poin. Sementara itu untuk Yaman ini berada di peringkat ketiga dengan perolehan 3 poin. Dan untuk Afghanistan yang akan menjadi lawan Indonesia pada dini hari nanti ini berada di dasar klasemen pemirsa. Dan kabar baiknya Indonesia, timnas U17 Indonesia ini dipastikan untuk keluar sebagai juara grup. Evandra dan kawan-kawan memang masih menyisakan satu laga yakni melawan Afghanistan pada 11 April dini hari waktu Indonesia Barat ya. Namun apapun hasil laga tersebut tak akan mengubah posisi timnas U17 Indonesia di klasemen. Nah, tentunya kita harapkan nantinya bisa memang menuai hasil yang sangat positif begitu ya. Walaupun lawannya adalah berada di dasar klasemen Afghanistan, tapi perlu kita memaksimalkan performa tampilan terbaik dari timnas U17 ini. Betul sekali. Lalu apa saja nih yang perlu diperhatikan dalam pertandingan melawan Afghanistan pada Piala Asia U17 dini hari nanti? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Halo Bung Joy, selamat sore. Selamat sore semua. Ya, Bung Joy, ini kan ada statement juga nih dari Coach Nova bahwa lupakan dulu euforia kemenangan atau lolos ke Piala Dunia dan fokus untuk pertandingan nanti malam. Nah, seberapa penting sebetulnya Bung Joy untuk pertandingan nanti malam ini Garuda tetap memberikan performa terbaiknya? Ya, meskipun sudah dipastikan menjadi juara grup ya, karena kan sistemnya pakai head to head. Jadi yang masih bertarung untuk lolos ke Piala Dunia kan Yaman dan Korea Selatan. Sementara Indonesia menang atas Yaman dan Korea Selatan, jadi head to head-nya udah pasti unggul. Jadi Indonesia apapun hasil melawan Afghanistan memang akan menjadi juara grup dan akan ketemu runner up grup D, kemungkinan besar Tajikistan atau Oman yang akan menjadi lawan Indonesia karena masih akan ditentukan juga. Tapi siapapun lawannya, yang paling penting bukan hasil melawan Afghanistan, tetapi performa yang tidak boleh turun ya. Saya yakin Coach Nova tidak akan menurunkan tim inti, akan menurunkan beberapa pemain cadangan, mungkin setengahnya adalah pemain cadangan, untuk memberi kesempatan bermain. Karena jauh lebih penting sebetulnya mempersiapkan di next round, di babak quarter final melawan Tajikistan atau Oman. Nah ini yang saya kira harus dipahami bahwa mereka butuh jangan sampai kalah. Kalau kalah itu grafiknya akan menurun, kepercayaan diri juga akan ngedrop, dan itu kemungkinan besar akan menjadi kendala dalam pertandingan di quarter final. Jadi mudah-mudahan sih tetap dengan performa yang terbaik meskipun dengan pemain lapis kedua. Karena saya yakin tidak akan turun tim inti semua lah, karena
jauh lebih penting sebetulnya untuk melaju ke babak berikutnya dan memenangi laga di quarter final. Jadi yang paling penting adalah menjaga stamina tim inti supaya punya kekuatan yang paling utama ya ketika berhadapan nanti dengan siapapun di tempat final. Saya kira itu yang paling penting. Jangan sampai kalah aja. Kalau draw, apalagi menang, saya yakin sih ke depannya akan lancar. Nah, kalau kita sampai menang dan juga bisa mempertahankan sebagai juara grup ini nanti sampai ke kuartal final, keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapatkan Indonesia? Apakah nanti akan mendapatkan lawan yang lebih mudah atau bagaimana, Bu? Kalau juara grup kan pasti akan dapat runner up di grup D. Karena kan di cross memang kan. Tapi runner up di grup D pun kan tim-tim yang kuat. Kalau enggak Tajikistan, Oman, ya mungkin saya belum lihat hasil semuanya, tapi kayaknya Korea Selatan Korea Utara masih bisa juga jadi lawan. Tapi tampaknya sih Tajikistan atau Oman. Tapi siapapun, karena di kelompok umur ini sulit kita untuk menentukan status ya. Korea Selatan yang tadinya saya pikir juga jauh di atas Indonesia ternyata kalah oleh Indonesia. Meskipun boleh saya analisa bahwa kemenangan melawan Korea Selatan itu juga sebetulnya Indonesia dalam posisi tertekan dan pemain-pemain Korea Selatan hanya kurang tenang saja untuk bisa mencetak gol. Tapi hampir seluruh pertandingan di semua departemen Indonesia kalah. Dan ini yang rasanya sudah diperbaiki oleh Coach Nova dan kawan-kawan ketika menghadapi Yaman. Dan kelihatan betul confidence-nya lebih baik. Cara mencetak gol juga menurut saya juga prima ya. Setelah lawan Korea Selatan kan hanya dapat dari penalti, sementara peluang yang didapat juga sangat minimal. Jadi melawan Yaman itu menurut saya titik baliknya dari penampilan yang tidak terlalu menggembirakan meskipun menang melawan Korea Selatan. Jadi melawan Afghanistan menurut saya ada yang harus dicoba oleh Coach Nova dengan pemain intinya mungkin akan masuk di 20 menit terakhir atau di 30 menit terakhir. Tapi rasanya sih performanya jangan sampai turun ya. Dan saya berharap kalau lapis kedua yang turun, mereka jauh lebih bersemangat karena ingin menunjukkan kepada Coach Nova bahwa mereka juga layak masuk di dalam tim inti. Jadi saya rasa ada hal-hal positif. Dan kalau sebagian besar pemain cadangan yang turun, di quarter final pemain-pemain intinya jauh lebih bugar daripada lawannya. Karena lawannya masih harus bertarung mati-matian di babak penentuan akhir. Sementara Indonesia sudah dipastikan lolos dan tampil sebagai juara grup. Saya kira itu keuntungannya. Oke, Bung Joy untuk juga meramaikan ya diskusi kita pada sore hari ini. Kita lihat dulu nih Bung Joy dan pemirsa, ada pendapat dari masyarakat mengenai prediksi skor antara Timnas U17 Indonesia melawan Afghanistan malam nanti. Berikut ini kita simak. Kalau saya sih yakin banget sih, ya skor akhirnya 3-1 lah buat Indonesia. Jadi yakin menang ya Pak ya? Yakin menang. Harapannya nih Pak buat Timnas U17 apa nih Pak? Ya semoga juara di Piala Dunia U17-nya nanti. Seenggaknya 1-0 ya, kalau lebih syukur lagi lebih dari 1 ya. Mudah-mudahan dari dapat 3-1 dah. 3-1 ya Pak ya? Mudah-mudahan. Untuk mengamankan poin karena ini laga terakhir di fase grup. Dan prediksi saya skor ya 2-0 lah untuk Indonesia. Optimis. Optimis ya Kak ya. Harapannya nih Kak untuk U17 apa nih Kak? Ya harapannya bisa berlaga di Piala Dunia U17 ya, dan membuktikan bahwa timnas Indonesia itu nggak bisa diremehkan lagi. Wah, pasti menang dong. Gue udah yakin Indonesia pasti menang. Nggak mungkin nggak menang. Harus menang biar bisa ke Piala Dunia. Oke, prediksi skornya berapa nih Kak? Nggak usah muluk-muluk, 2-0 aja. Jangan dibantai kayak kemarin. Kasian. Nah, pecinta sepak bola tanah air itu ya tanggapannya Bung Joy, optimisme sekali, pokoknya pasti menang, harus Indonesia menang lah nanti ya pertandingan malam nanti. Nah, tapi kalau Bung Joy melihat apakah memang performa dari Timnas U17 ini berkaitan erat dengan kepelatihan dari Nova Arianto yang kalau kita lihat di medsos ini kan pembawaannya begitu keras, tegas, tapi tetap berkarisma. Nah, kalau Bung Joy sendiri melihat di bawah asuhan dari Nova Arianto ini seperti apa Timnas Piala Asia U17 ini? Ya, Nova tuh nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, tapi dia memang pekerja karena kita tahu ayahnya juga kan pelatih legendaris kan, Sartono Anwar pelatih legendaris di PSIS, jadi dia menurunkan bakat dari ayahnya. Dan kelihatan betul dia tahu betul kondisinya sehingga anak-anak U17 itu kan dia larang betul untuk lihat medsos.
gitu loh. Ini kan anak-anak ini kan masih remaja sebetulnya yang bisa terpengaruh ya apapun yang terjadi di medsos. Terlalu banyak pujian juga nggak bagus, terlalu dihujat pun pasti akan membuat mereka drop. Jadi kalau saya lihat dari non teknis, dia betul-betul menjaga, dia ada di garda terdepan menjaga, memagari anak-anak ini supaya tidak terkontaminasi oleh medsos. Dan yang kedua, dia melatih fisik Evan dan kawan-kawan ini secara luar biasa, karena dia tahu dalam permainan sepak bola basicnya itu memang fisik, selain kelenturan, determinasi. Tapi kalau fisiknya nggak prima, ketika menghadapi Korea Selatan kan kelihatan kalah jauh ya fisiknya. Meskipun Indonesia menang, tapi determinasi di sepertiga akhir tuh udah nggak kelihatan. Nah, itu sudah dilatih sedemikian keras oleh Coach Nova. Tapi menghadapi tim seperti Korea Selatan ternyata belum cukup untuk bisa tampil mendominasi. Kalau menang aja bisa, tapi mendominasi nggak bisa. Melawan Yaman kelihatan tingkat level kebugarannya sama. Nah ini lawan Afghanistan saya kira sih Indonesia lebih unggul di semua lini ya. Mau kebugaran, mau teknik. Tapi yang sangat penting itu jangan jumawa. Kalau jumawa akan menganggap remeh lawan sehingga tidak keluar justru kekuatan utamanya. Dan itu tidak boleh karena kalau kalah dalam pertandingan ini memang tidak menentukan posisi Indonesia. Tapi dengan satu misalnya kalah itu akan membuat ternyata bisa kalah lawan Afghanistan gitu ya. Nah ini yang membuat mungkin secara moral mereka akan turun. Tapi mudah-mudahan sih tidak. Saya yakin sih Indonesia tetap bisa menang lawan Afghanistan meskipun dengan lapis kedua. Tapi menurut saya juga speednya jangan terlalu cepat lah. Simpan tenaga untuk melawan Tajikistan atau Oman di quarter final. Yes. Oke, nah Bung Joy terakhir untuk memberikan motivasi juga nih bagi timnas Garuda Muda kita. Prediksi skor dari Bung Joy untuk pertandingan dini hari nanti, bagaimana Bung? Saya ingin merefer dulu kata-kata ibunya Evan tadi, kalian belum apa-apa. Menurut saya itu motivasi yang bagus ya. Jadi menurut saya mereka tuh masih jauh perjalanannya, sehingga jangan sampai mereka udah merasa sebagai pemain timnas senior ini yang paling bahaya. Karena kan disebutnya timnas melulu ya, padahal mereka itu sebetulnya tim kelompok umur gitu loh. Nah ini yang, karena timnas itu opus corona, mahkota bagi seorang pemain bola. Jadi buat saya mereka masih muda dan harus tetap punya perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan 5 tahun ke depan menjadi pemain timnas senior. Prediksi saya 1-0 atau 2-0, tapi Indonesia akan menang. Baik, Indonesia akan menang. Optimis untuk Indonesia, untuk Garuda Muda pada pertandingan nanti. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Dan kita doakan bersama untuk timnas U17 Indonesia ya, memenangkan pertandingan dengan maksimal. Oke, terima kasih Bung Joy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.